Generasi milenial, selamat pagi Ibu ucapkan untuk anak-anak Ibu semua di kelas 10. Nah, berjumpa kembali dengan saya Ibu RB di mata pelajaran PPKN, dan di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai implementasi pemerintahan negara. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasa hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video pembelajaran berikut. Selamat pagi untuk anak-anak Ibu semua di kelas 10. Nah, kali ini kita memasuki pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga kita membahas nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi sebabnya adalah sistem nilai dalam Pancasila, implementasi Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dapat kalian lihat di buku paket kalian di halaman 22 sampai dengan halaman 26. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sistem nilai dalam Pancasila. Nah, jadi sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai suatu yang hidup dalam pikiran seseorang tentang apa yang dipandang baik. Nah, jadi sistem secara sederhana dapat diberi makna sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Nah, jadi jika kita berbicara tentang sistem nilai, berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Nah, jadi digabungkan antara sistem dan nilai. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Nah, jadi Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Nah, jadi kita akan bahas sistem dapat diartikan sebagai rangkaian yang saling berkaitan antara unsur yang satu dengan yang lain. Sistem gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang. Pancasila sebagai sistem nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, jadi kelima sila tersebut. Selain itu juga adanya nilai material dan nilai vital yang bersumber dari dasar ontologis Pancasila. Nah, jadi di sistem nilai dalam Pancasila ini terdapat nilai Pancasila yang bersifat objektif, di mana yang pertama adalah rumusan dari nilai-nilai Pancasila sebenarnya, hakikatnya atau maknanya. Yang kedua, inti nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang. Dan yang ketiga, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, jadi di sistem nilai dalam Pancasila itu memiliki 3 nilai yang bersifat objektif. Selanjutnya, Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki 3 landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama. Nah, jadi dapat kalian lihat di buku kalian halaman 23, yaitu implementasi Pancasila di paragraf pertama. Nah, jadi di tata nilai utamanya itu terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi spiritual, kultural, dan institusional, di mana spiritual merupakan dimensi batin atau kejiwaan seseorang. Dimensi ini adalah hal paling dasar dari manusia atau bersifat personal. Yang kedua, dimensi kultural. Dimensi kultural bagaimana nilai-nilai budaya
dan etika mempengaruhi penilaian terhadap seksualitas. Nah, jadi itu makna dari dimensi kultural. Yang ketiga, dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi ketiga dimensi ini digunakan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Misalnya menerapkan sikap toleransi antara umat beragama dan menghormati ibadah umat agama lain. Contohnya contoh yang kedua, berbuat baik pada orang lain seperti tetangga dan saling membantu sesama masyarakat. Dan contoh yang ketiga, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, jadi di antara ketiga ini timbullah nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat yang Ibu sudah sebutkan satu persatu tadi. Selanjutnya, nah, jadi di Pancasila sebagai nilai yang mengandung serangkaian nilai itu terdapat 4 sila. Pertama, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Nah, ketuhanan yaitu makna nilainya adalah bangsa Indonesia percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa dan senantiasa bertakwa kepadanya. Dan yang kedua, nilai-nilai yang sifatnya universal dan dapat dikembangkan untuk membentuk karakter siswa. Nilai-nilai kemanusiaan ini terdiri dari kebenaran, kebajikan, kedamaian, serta kasih sayang dan tanpa kekerasan. Yang ketiga, nilai persatuan mengandung arti ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat dan membina nasionalisme dalam negara. Dan yang terakhir, nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Nah, jadi slide yang ini memiliki perbedaan dengan slide yang terdapat di nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu terdapat di buku kalian di halaman 25, yaitu terdapat juga 5 sila. Yang pertama, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Namun memiliki perbedaan di slide yang sebelum, yaitu 4 sila, sedangkan slide yang ini terdapat 5 sila. Yang pertama dapat kalian lihat di nilai sila ketuhanan itu terdapat 6 nilai, serta di sila kemanusiaan itu terdapat 3 nilai, serta sila persatuan terdapat 5 nilai, sila kerakyatan terdapat 4 nilai, dan sila keadilan terdapat 3 nilai. Dapat dilihat di buku kalian secara lengkap sudah jelaskan di halaman 25 sampai di halaman 27. Nah, jadi di slide Ibu sudah buat satu nilai dari setiap sila. Yang pertama, sila ketuhanan, yaitu nilainya adalah pengakuan adanya causa prima, di mana causa prima adalah sebab utama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, atau menempatkan manusia sesuatu dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Dan yang ketiga, nilai sila persatuan Indonesia, yaitu nasionalisme. Dan nilai sila keempat, hakikat sila ini adalah demokrasi, di mana kalian sudah mempelajari demokrasi di materi pada saat SMP. Nah, jadi demokrasi artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang kelima, nilai sila keadilan, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Nah, jadi sedikit materi yang kita bahas di pertemuan ketiga ini. Nah, kesimpulan yang dapat Ibu berikan, nah, jadi yang pertama tadi terdapat 3 nilai utama yang tertuang dalam pembukaan. Nah, jadi Pancasila sebagai falsafah bangsa dan bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa. Nah, jadi ketiga nilai utama tersebut harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Nah, jadi itu kesimpulan dari ketiga dimensi yang sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya. Nah, jadi nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan, sama seperti judul kita yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dan diskriminatif. Nah, jadi itu materi kita di pertemuan kali ini, dan selanjutnya kita masuk ke tugas, di mana tugas kita terdiri dari 5 soal. Dan soal pertama yaitu
Sebutkan dan jelaskan 3 nilai utama yang tertuang dalam pembukaan. Nah, jadi itu dimensi yang sudah Ibu jelaskan tadi kan ada 3. Itu adalah jawaban dari nomor 1 Ibu akan bocorkan, dan kedua itu terdapat di halaman 25. Nah, soal ketiga, keempat, dan kelima Ibu buat di forum tugas di Google Classroom, dan Ibu harap kalian dapat menjawab dengan baik dan benar dan mengumpulkannya tepat waktu sesuai waktu yang sudah Ibu tentukan. Dan selanjutnya Ibu harap kalian dapat bertanya di kolom komentar YouTube dan Google Classroom, karena setiap siswa yang bertanya Ibu beri bintang dan Ibu tandai namanya. Nah, jadi di pembagian raport atau akhir semester nanti kalian akan menerima hasilnya. Nah, jadi Ibu mohon kalian bertanya apa yang kurang mengerti dan apa yang kurang jelas pada saat Ibu menjelaskan. Nah, Ibu tutup pertemuan kali ini dengan salam SFD, semangat fraternitas Dina.